Ini mengisahkan seorang pemuda sederhana yang tanpa disangka menjadi bagian dari takdir besar. Ia awalnya hanya ingin menemukan jati dirinya, tetapi nasib membawanya pada petualangan yang penuh rintangan dan bahaya. Ketika desanya diserang oleh pasukan jahat yang menginginkan pedang dewa untuk tujuan gelap, Karman terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan menempuh perjalanan panjang menuju puncak Gunung Merapi. Di sepanjang perjalanan, ia menghadapi berbagai ujian, mulai dari pertempuran melawan Raka, seorang prajurit yang juga mengincar pedang sakti itu. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di kaki Gunung Merapi yang gagah dan perkasa, berdirilah sebuah desa kuno bernama Pagar Ratu. Desa ini telah lama dihuni oleh keturunan para leluhur yang menjaga kisah-kisah lama tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam gunung. Suatu malam, langit di atas desa berubah menjadi merah menyala, seakan terbakar oleh api yang turun dari langit. Para tetua desa keluar dari rumah mereka, saling berbisik dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tahu, pertanda itu bukan sembarang fenomena alam, melainkan isyarat bahwa sesuatu yang telah lama tertidur akan segera terbangun. Di puncak Merapi, suara gemuruh terdengar, menggema di seluruh lembah dan dataran sekitarnya. Gunung itu seakan mengirimkan pesan kepada mereka yang mengerti. Para penjaga adat bergegas menuju balai besar untuk berdiskusi dengan ketua suku, Ki Jagatseta. Dengan sorot mata tajam, ia menatap ke arah gunung, mengingat kisah-kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pedang dewa mungkin sudah tiba waktunya, gumamnya. Seorang pemuda bernama Karman, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian akan jati dirinya, merasa gelisah. Ia telah lama mendengar bisikan-bisikan aneh dalam tidurnya, suara yang memanggil namanya dari tempat yang jauh. Saat melihat langit yang merah menyala, hatinya berdebar kencang. Seakan ada sesuatu yang ingin membawanya ke dalam takdir yang belum ia pahami. Malam itu, Karman bermimpi berada di sebuah ruangan batu yang penuh dengan ukiran-ukiran kuno. Di tengah ruangan, sebuah pedang berkilauan tertancap di atas altar yang diselimuti cahaya biru. Waktumu telah tiba, wahai pewaris. Suara gaib menggema dalam pikirannya. Karman terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Ia tidak memahami makna mimpi itu, tetapi ada perasaan kuat yang mendorongnya untuk mencari jawaban. Ki Jagatseta memanggil seluruh penduduk desa ke balai utama. Ia menceritakan kembali legenda tentang pedang dewa, senjata yang konon diciptakan dari inti magma Gunung Merapi dan ditempa oleh para dewa. Pedang itu hanya bisa dipegang oleh seseorang yang terpilih, seorang yang memiliki darah keturunan leluhur sejati. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia akan dilanda kehancuran yang tiada tara. Para tetua desa mulai merapal mantra, meminta petunjuk kepada roh leluhur. Karman, yang merasa tidak tenang, mendekati seorang pendeta tua bernama Ki Rengga. Ia bertanya tentang mimpinya dan apakah itu ada hubungannya dengan kejadian malam ini. Ki Rengga menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Jika kau mendengar panggilan itu, maka jalan takdirmu telah terbuka." Dengan perasaan yang bercampur aduk, Karman meninggalkan balai desa. Ia berjalan menuju hutan, mencoba mencari ketenangan. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar bisikan yang memanggil namanya lagi. Kali ini, suara itu lebih nyata. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesosok bayangan misterius berdiri di kejauhan. Bayangan itu melangkah mendekatinya, memperlihatkan wajah seorang pria tua berjubah hitam. "Kau harus bersiap, Karman," kata lelaki itu dengan suara berat. "Sebuah perjalanan besar telah menantimu, dan hanya kau yang bisa menyingkap rahasia pedang itu." Malam semakin larut, dan Karman tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langkah pertama menuju takdirnya baru saja dimulai. Malam itu, angin berhembus kencang di desa Pagar Ratu. Pohon-pohon bergoyang seakan berbisik dalam kegelapan. Karman duduk di atas batu besar di tepi sungai, menatap langit yang mulai kembali gelap setelah pertanda merah menyala tadi. Dalam hatinya, ada gejolak yang sulit dijelaskan. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, ia juga diliputi ketakutan. Apa benar ia memiliki hubungan dengan pedang yang disebut dalam legenda? Apakah ia benar-benar pewaris yang dimaksud oleh para leluhur? Suara burung hantu menggema di antara pepohonan, menambah kesan misterius malam itu. Dari balik bayangan hutan, sosok pria berjubah hitam yang tadi ia temui muncul kembali. Wajahnya penuh keriput,
Tetapi sorot matanya tajam seperti bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. "Karman, kau harus bergegas. Pedang itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi," ucap pria tua itu. Karman terkejut, tetapi ia memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau tahu tentang mimpiku? Apa hubungan semua ini denganku?" Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku adalah Ki Rambat, penjaga rahasia leluhur. Aku sudah menantimu sejak lama, Karman. Kau adalah keturunan terakhir dari darah pewaris yang berhak menggenggam pedang Dewa Gunung Merapi." Mendengar hal itu, Karman semakin terkejut. Ia tidak pernah merasa istimewa sebelumnya. Ia hanyalah pemuda desa biasa yang menjalani hari-harinya dengan mencari kayu bakar dan membantu penduduk desa. "Itu mustahil," katanya sambil menggelengkan kepala. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya Karman, seorang pemuda biasa." Ki Rambat tersenyum tipis. Takdir tidak pernah memilih orang yang merasa siap. Justru mereka yang dipanggil harus melewati ujian untuk membuktikan diri. "Kau sudah mendengar bisikan leluhur, dan itu adalah tanda bahwa waktumu telah tiba." Ki Rambat lalu mengulurkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain. "Ini adalah kunci pertama perjalananmu." Karman membuka kain itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah batu berwarna merah menyala, terasa hangat saat disentuh. "Ini apa ini?" tanyanya dengan ragu. Ki Rambat menatapnya dengan serius. "Ini adalah batu api Merapi, serpihan kecil dari inti gunung. Batu ini akan menuntunmu ke tempat di mana pedang itu tersembunyi. Tetapi untuk mencapainya, kau harus melewati ujian pertama." Karman menelan ludah. Ia bisa merasakan energi yang mengalir dari batu tersebut. Seakan ada kekuatan yang berdenyut di dalamnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, kini dengan keberanian yang mulai muncul di dalam dirinya. Ki Rambat menatap ke arah Gunung Merapi yang menjulang tinggi dalam kegelapan. "Kau harus pergi ke gua api yang terletak di lereng gunung. Di sana, kau akan menemui penjaga pertama, makhluk yang telah menunggu selama berabad-abad untuk menguji pewaris sejati." Mata Karman melebar. Ia mendengar banyak cerita tentang gua api, tempat yang dianggap terkutuk oleh penduduk desa. Banyak yang masuk ke dalamnya, tetapi tidak pernah kembali. Namun, kini ia tidak punya pilihan lain. Jika memang dirinya adalah pewaris yang dimaksud dalam legenda, maka ia harus membuktikannya. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, tetapi juga keberanian yang mulai tumbuh, Karman menggenggam batu api Merapi dengan erat. Langkah pertamanya menuju legenda telah dimulai. Dan di kejauhan, Gunung Merapi kembali mengeluarkan gemuruh, seakan menyetujui perjalanan yang akan segera ia tempuh. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, tetapi hati Karman masih gelisah. Ia duduk di tepi sungai, menatap pantulan dirinya di air yang mengalir tenang. Semalam, Ki Rambat telah memberitahu bahwa ia harus pergi ke gua api di lereng Gunung Merapi, tempat ujian pertamanya menanti. Namun, dalam benaknya masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah dirinya adalah pewaris pedang dewa? Mengapa takdir memilih dirinya? Seorang pemuda biasa yang tidak memiliki kekuatan atau keistimewaan apapun? Ki Rambat mendekatinya, membawa sebuah kantong kain berisi bekal perjalanan. "Ini untuk perjalananmu," katanya sambil menyerahkan kantong itu kepada Karman. "Kau harus berangkat sebelum matahari mencapai puncaknya. Gunung Merapi akan menguji nyalimu, dan semakin lama kau menunggu, semakin sulit rintangan yang akan kau hadapi." Karman mengangguk pelan, lalu menggenggam batu api Merapi yang diberikan Ki Rambat semalam. Batu itu masih terasa hangat, seolah memiliki nyawa sendiri. Ia menghela napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Jika ia ingin mengetahui kebenaran tentang dirinya dan pedang legendaris itu, ia harus berani melangkah ke depan. Dengan langkah mantap, Karman meninggalkan desa Pagar Ratu dan berjalan menuju hutan lebat yang mengelilingi kaki Gunung Merapi. Suasana di dalam hutan terasa berbeda dari biasanya. Udara begitu sunyi, seakan semua makhluk menahan napas, mengawasi kehadirannya. Dahan-dahan pohon besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sepanjang jalan setapak yang ia lalui. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan beterbangan dan ranting-ranting berderak. Karman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mendengar suara gemuruh samar dari arah gunung,
seperti suara erangan makhluk raksasa yang sedang tertidur. Ia tahu, semakin dekat ia dengan gua api, semakin besar tantangan yang harus ia hadapi. Setelah berjalan selama beberapa jam, Karman akhirnya tiba di sebuah tebing tinggi yang menghadap ke jurang dalam. Di seberang jurang itu, ia bisa melihat pintu masuk gua api, sebuah celah batu raksasa yang mengeluarkan cahaya merah membara. Asap tipis mengepul dari dalam gua, menyebarkan aroma belerang yang menusuk hidung. Namun, di antara dirinya dan gua itu, hanya ada seutas jembatan tua yang terbuat dari kayu lapuk dan tali yang sudah usang. Karman menelan ludah. Ia tidak tahu apakah jembatan itu masih cukup kuat untuk menopang berat tubuhnya. Namun, tidak ada jalan lain. Jika ia ingin mencapai gua, ia harus melintasi jembatan itu. Dengan hati-hati, ia melangkahkan kakinya ke atas papan kayu yang berderit di bawah bobotnya. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Angin semakin kencang bertiup, menggoyangkan jembatan dan membuatnya bergoyang liar di atas jurang yang menganga. Setengah perjalanan, tiba-tiba sebuah suara menggelegar menggema di sekelilingnya. Siapa yang berani melewati batas ini? Suara itu terdengar seperti guntur yang meledak di langit, membuat Karman terhenti di tengah jembatan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara tersebut, tetapi yang ia lihat hanyalah kabut pekat yang berputar di sekelilingnya. Dari dalam kabut, sesosok bayangan besar mulai muncul. Makhluk itu tinggi, dengan tubuh yang terbuat dari batu dan api. Matanya menyala merah seperti bara, dan napasnya mengeluarkan asap panas. "Kau tidak boleh melangkah lebih jauh," geramnya dengan suara yang mengguncang udara. Karman menggenggam batu api merapi erat-erat, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, inilah ujian pertamanya. Jika ia tidak bisa melewati makhluk penjaga ini, maka ia tidak akan pernah sampai ke gua api dan menemukan kebenaran tentang pedang Dewa Gunung Merapi. Dengan napas berat, ia mengumpulkan keberanian dan bersiap menghadapi tantangan yang telah menantinya. Karman berdiri diam di tengah jembatan yang bergoyang, merasakan hembusan angin panas yang semakin kencang. Makhluk raksasa yang muncul dari kabut itu kini semakin jelas terlihat. Tubuhnya seperti terbentuk dari lelehan batu gunung berapi, dengan api yang menyala-nyala di sela-sela retakannya. Setiap langkahnya membuat jembatan tua itu bergetar, seakan hendak runtuh di tengah jurang yang menganga. "Siapa kau? Mengapa kau menghalangiku?" teriak Karman, mencoba menahan rasa takut yang mulai menyelinap dalam dirinya. Suaranya hampir tenggelam dalam deru angin dan gemuruh api yang berasal dari tubuh makhluk itu. "Aku adalah Bahara, penjaga gua api," jawab makhluk itu dengan suara menggelegar. "Tak seorang pun boleh melangkah lebih jauh kecuali mereka yang layak. Jika kau ingin melewati jembatan ini, kau harus membuktikan bahwa kau adalah pewaris sejati." Karman menggenggam batu api merapi di tangannya. Ia bisa merasakan energi panas yang mengalir dari batu itu, seakan beresonansi dengan keberadaan Bahara. Ia menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar penjaga biasa. Bahara adalah bagian dari ujian yang harus ia lalui untuk membuktikan dirinya. "Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku layak?" tanya Karman, kini dengan nada yang lebih tegas. Ia menatap Bahara tanpa ragu, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Bahara tertawa. Suara tawanya terdengar seperti ledakan batu yang menghantam tanah. "Kau harus melawanku, tetapi bukan dengan kekuatan semata. Aku akan mengujimu dalam 3 tahap. Jika kau gagal dalam salah satunya, maka kau akan jatuh ke dalam jurang ini dan menjadi abu selamanya." Mata Karman melebar. Ia tidak menyangka ujian ini akan sesulit itu. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk mantap, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. "Ujian pertama adalah keberanian," seru Bahara. Tiba-tiba, api dari tubuhnya melonjak tinggi, membentuk dinding api di sekeliling Karman. Suhu udara meningkat drastis, membuat napasnya terasa berat. "Jika kau takut, api ini akan membakar jiwamu sebelum kau sempat melangkah lebih jauh." Karman merasakan panas yang luar biasa di kulitnya, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia mengingat kata-kata Kirambat bahwa takdir tidak memilih mereka yang merasa siap, tetapi mereka yang berani melangkah. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah melewati api yang menjilat-jilat di sekelilingnya. Seketika, api itu meredup dan lenyap seperti asap tertiup angin. Bahara mengangguk puas. "Kau telah melewati ujian pertama. Sekarang,
Ujian kedua, kecerdasan. Dari telapak tangannya, ia mengeluarkan 3 batu merah membara, masing-masing berkilauan dengan cahaya berbeda. Salah satu batu ini adalah batu kebenaran, yang lain adalah batu ilusi. Pilih yang benar, atau kau akan terperangkap dalam kebohongan selamanya. Karman menatap ketiga batu itu dengan seksama. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar permainan tebak-tebakan. Batu api Merapi yang ia genggam berdenyut pelan, seakan mencoba membimbingnya. Ia memejamkan mata, merasakan getaran di udara, lalu mengulurkan tangan dan mengambil batu yang paling beresonansi dengan batu api Merapi. Saat ia membukanya, cahaya putih terang menyala dari batu itu. Bahara mengangguk sekali lagi. Kau telah lulus ujian kedua. Sekarang, ujian terakhir, ketahanan. Seketika, jembatan yang mereka pijak mulai retak dan runtuh. Karman merasakan tubuhnya jatuh ke dalam jurang, tetapi sebelum ia mencapai dasar, angin kencang menahannya. Ia melayang di udara, terombang-ambing dalam pusaran api. Bahara mendekatinya dengan sorot mata tajam. Pewaris sejati tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga mampu bertahan dalam kesulitan. Jika kau menyerah sekarang, maka kau tidak layak. Karman menggertakkan giginya. Ia menahan tubuhnya tetap tegak di tengah pusaran angin, mengingat kembali perjalanannya sejauh ini. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak. Dengan sekuat tenaga, ia mengerahkan seluruh keberanian dan tekadnya, hingga pusaran api itu akhirnya mereda dan ia kembali berdiri di atas batu yang kokoh. Bahara tersenyum. Kau telah lulus. Pergilah, pewaris pedang dewa. Takdirmu telah menantimu di dalam gua api. Dengan satu hentakan, pintu gua terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan misterius di dalamnya. Karman menghela napas panjang. Ujian ini baru saja dimulai. Dengan langkah mantap, ia melangkah memasuki gua, siap menghadapi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Karman melangkah ke dalam gua api dengan hati-hati, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan yang pekat di dalamnya. Suasana di dalam gua begitu sunyi, hanya terdengar tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua dan suara gemuruh api dari kejauhan. Setiap langkahnya menggema, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding batu yang kasar. Meskipun gelap, Karman bisa merasakan energi yang begitu kuat di tempat ini, seolah-olah gua ini menyimpan kekuatan yang telah ada selama berabad-abad. Saat ia melangkah lebih dalam, nyala api samar mulai bermunculan di sepanjang dinding gua, memberikan penerangan redup yang cukup untuk memperlihatkan jalur yang harus dilaluinya. Namun, api ini bukanlah api biasa. Warna merahnya berkilauan dengan semburat emas, menari seperti makhluk hidup yang sedang mengamati setiap gerakan Karman. Ia tahu bahwa gua ini bukan tempat biasa, dan setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi ujian baru yang harus ia lewati. Di tengah perjalanan, Karman merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya menjadi semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekannya dari segala arah. Napasnya terasa lebih sulit, dan tubuhnya mulai melemah. Ia mencoba tetap berdiri tegak, tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ini adalah ujian lain yang diberikan oleh gua ini untuk menguji ketahanan mental dan fisiknya. Tiba-tiba, dari balik bayangan yang gelap, muncul sesosok pria tua berjubah hitam dengan tongkat yang bersinar redup di tangannya. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan cahaya kebijaksanaan yang dalam. Ia menatap Karman dengan tajam, seakan menilai apakah pemuda itu layak untuk melanjutkan perjalanan. Kau telah melewati banyak rintangan, anak muda. Suara pria tua itu terdengar serak, tetapi penuh wibawa. Namun, sebelum kau dapat menemukan pedang dewa, kau harus membuktikan bahwa jiwamu cukup kuat untuk menanggung beban kekuatan yang akan kau warisi. Karman menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. Bagaimana caranya aku membuktikan itu? Tanyanya dengan suara mantap. Pria tua itu mengangkat tongkatnya, dan seketika, kegelapan di sekitar mereka mulai berubah. Karman melihat bayangan-bayangan yang menyerupai dirinya sendiri bermunculan dari dinding gua. Setiap bayangan mencerminkan berbagai sisi dirinya. Rasa takut, keraguan, kemarahan, dan kesedihan. Masing-masing bayangan itu berbicara, mengucapkan kata-kata yang mengguncang hatinya. Kau bukan siapa-siapa, kata salah satu bayangan dengan suara mencemooh.
Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau layak untuk mendapatkan kekuatan ini? Kau hanya akan membawa kehancuran, bisik bayangan lain dengan suara penuh kebencian. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang memiliki kekuatan besar selalu jatuh dalam keserakahan. Karman merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya, mengguncang keyakinannya. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian untuk menghadapi ketakutannya sendiri, untuk melihat apakah ia bisa melampaui keraguan yang menghantuinya selama ini. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan ini. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh, semua ujian yang telah ia lalui, dan janji yang telah ia buat untuk melindungi tanah kelahirannya. Dengan kekuatan penuh, ia berteriak, "Aku mungkin memiliki ketakutan, tetapi aku tidak akan membiarkan ketakutan itu menguasai diriku." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, bayangan-bayangan di sekitarnya mulai memudar, berubah menjadi serpihan cahaya yang berputar-putar di udara sebelum menghilang. Pria tua itu tersenyum tipis, mengangguk dengan puas. "Kau telah mengalahkan musuh terbesarmu, dirimu sendiri," katanya. "Sekarang, kau siap untuk melangkah ke tahap berikutnya." Dinding di belakang pria tua itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah lorong yang diterangi oleh cahaya emas yang berkilauan. Di ujung lorong itu, samar-samar, Karman bisa melihat sesuatu yang tampak seperti altar, dan di atasnya, sebuah pedang berkilauan yang memancarkan cahaya suci. Dengan langkah mantap, Karman melanjutkan perjalanannya. Pedang Dewa Gunung Merapi telah menantinya, dan ia akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi pewarisnya. Setelah melewati ujian kegelapan dalam dirinya sendiri, Karman kini berdiri di ambang lorong yang memancarkan cahaya emas yang berkilauan. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih tenang, tetapi juga penuh dengan energi yang luar biasa. Di ujung lorong itu, altar besar yang terbuat dari batu vulkanik hitam berdiri megah, dan di atasnya terletak pedang Dewa Gunung Merapi. Pedang itu memancarkan cahaya yang tidak biasa, seperti kobaran api yang hidup namun tetap anggun dan sakral. Karman melangkah maju, mendekati altar dengan penuh rasa hormat. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran bahwa ia kini hanya berjarak beberapa langkah dari tujuan utamanya. Pedang itu bukan sekadar senjata. Itu adalah simbol kekuatan, kehormatan, dan tanggung jawab yang besar. Ia menatap bilah pedang yang berkilauan, memantulkan cahaya seperti lava yang mengalir di bawah permukaan bumi. Namun, saat ia mencoba menyentuh gagang pedang, tiba-tiba altar bergetar hebat, dan sebuah kekuatan tak kasat mata mendorongnya ke belakang. Karman hampir terjatuh, tetapi ia dengan sigap menyeimbangkan dirinya. Dari balik bayangan di sekitar altar, muncul sosok berjubah hitam lain. Kali ini lebih tinggi dan lebih mengesankan dibanding pria tua yang ditemuinya sebelumnya. "Karman!" Suara sosok itu bergema di seluruh gua, penuh dengan wibawa dan kekuatan yang tak terbantahkan. "Pedang ini tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Kau mungkin telah membuktikan keberanian dan keteguhan hatimu, tetapi masih ada satu ujian terakhir yang harus kau lewati." Karman menggenggam tangannya erat-erat, menatap sosok berjubah itu dengan tekad yang membara. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya tanpa ragu. Sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, gua itu mulai berubah. Batu-batu di sekelilingnya mencair dan berubah menjadi lautan api yang berputar-putar, seolah-olah gunung berapi itu sedang bernapas. Di tengah api yang berkobar, muncul sesosok makhluk raksasa berbentuk naga dengan sisik berwarna merah menyala. Matanya bersinar seperti bara api, dan sayapnya mengepak dengan kekuatan yang luar biasa. "Naga ini adalah penjaga pedang dewa," kata sosok berjubah hitam. "Jika kau ingin membuktikan bahwa kau layak memilikinya, kau harus menghadapi sang penjaga dalam pertempuran. Namun ingat, ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Kau harus menggunakan kebijaksanaan dan keberanianmu, karena naga ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan semata." Karman menatap naga yang berdiri gagah di hadapannya. Panas yang dikeluarkan dari tubuh makhluk itu begitu intens, hingga membuat keringat membanjiri tubuhnya. Namun, ia tidak mundur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Dengan sigap, ia menarik napas dalam-dalam, mengatur strategi di kepalanya. Saat naga itu mengaum dan melepaskan semburan api ke arahnya, Karman melompat ke samping, menghindari serangan dengan lincah. Ia tahu bahwa menyerang secara langsung bukanlah pilihan yang bijak,
Karena makhluk ini jauh lebih kuat dan memiliki pertahanan yang hampir tak tertembus. Maka, ia harus mencari celah, titik kelemahan yang bisa dimanfaatkannya. Dalam pertarungan yang sengit, Karman mengamati gerakan naga itu dengan saksama. Ia memperhatikan bahwa setiap kali makhluk itu melepaskan api, ada jeda sesaat sebelum ia bisa menyerang kembali. Itu adalah momen yang harus dimanfaatkannya. Dengan keberanian yang membara, Karman melompat ke arah naga saat makhluk itu sedang mengisi napasnya untuk serangan berikutnya. Dengan gerakan cepat, ia menancapkan belati kecil yang ia bawa ke salah satu celah di antara sisik naga, tepat di lehernya. Naga itu meraung kesakitan, tubuhnya berguncang hebat. Namun, bukannya jatuh, naga itu justru menatap Karman dengan ekspresi yang berbeda, bukan kemarahan, tetapi rasa hormat. Tiba-tiba, tubuh naga itu mulai berubah menjadi cahaya merah yang berputar-putar di udara sebelum akhirnya menyatu dengan pedang dewa di atas altar. Sosok berjubah hitam itu mengangguk dengan puas. Kau telah lulus ujian terakhir. Pedang ini kini milikmu. Karman melangkah maju, merasakan bahwa kali ini tidak ada kekuatan yang menolaknya. Dengan penuh penghormatan, ia meraih gagang pedang itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saat itu juga, energi luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya, mengisi setiap serat otot dan jiwanya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini bukan lagi hanya seorang pemuda biasa. Ia telah menjadi pewaris pedang Dewa Gunung Merapi. Dengan pedang di tangannya, Karman tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Masih ada tugas besar yang menunggunya di luar sana. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah mengangkat pedang Dewa Gunung Merapi, Karman merasakan kekuatan yang mengalir deras di seluruh tubuhnya. Cahaya merah menyala dari pedang itu menyelimuti dirinya, seolah-olah api gunung berapi kini menjadi bagian dari jiwanya. Udara di dalam gua yang sebelumnya panas kini terasa lebih sejuk, bukan karena suhu yang berubah, tetapi karena dirinya telah menyatu dengan energi pedang tersebut. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjadi pewaris sah senjata sakral yang telah tertidur selama berabad-abad. Namun, kebanggaan itu hanya berlangsung sesaat. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar hebat, dinding gua retak, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Karman menyadari bahwa mengambil pedang itu telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Gunung Merapi, yang selama ini tertidur tenang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kemarahannya. Lava panas mulai mengalir dari celah-celah batu, dan semburan api menyala dari dalam kawah yang tersembunyi di kegelapan gua. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya mengawasi ujian terakhir Karman kini berdiri dengan tenang, seolah-olah sudah menduga semua ini akan terjadi. Pedang itu tidak hanya mengandung kekuatan, katanya dengan suara berat. Ia adalah penjaga keseimbangan. Kini kau telah mengambilnya, maka keseimbangan itu mulai terganggu. Gunung ini akan meledak jika kau tidak segera bertindak. Karman menatap ke sekelilingnya. Batu-batu yang berguguran, lava yang mulai naik ke permukaan, dan suara gemuruh yang semakin keras menunjukkan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengokohkan kuda-kudanya dan mengangkat pedang dewa ke atas. Cahaya merah dari pedang itu semakin terang, membentuk pusaran api yang bergerak mengikuti kehendaknya. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa pedang itu bukan sekadar senjata, melainkan kunci untuk mengendalikan kekuatan gunung berapi itu sendiri. Dengan tekad bulat, Karman memusatkan pikirannya dan mengayunkan pedang tersebut dalam gerakan melingkar. Seketika, gelombang energi panas menyebar dari pedang, bertabrakan dengan lava yang mengalir dan menghentikannya sebelum mencapai lantai gua. Api yang sebelumnya membakar mulai mereda, seolah-olah tunduk pada kehendak pemegang pedang. Namun, kekuatan itu tidak cukup untuk menenangkan gunung yang telah terbangun dari tidurnya. Guncangan semakin hebat, dan retakan di langit-langit gua semakin melebar. Karman menyadari bahwa ia harus menemukan inti dari kemarahan gunung ini. Dengan cepat, ia berlari menuju lorong yang lebih dalam, mengikuti nalurinya yang kini seolah-olah terhubung dengan energi pedang di tangannya. Setelah berlari melewati koridor berbatu yang gelap, Karman tiba di sebuah ruangan besar di pusat gunung. Di tengah ruangan itu, sebuah batu raksasa berwarna merah menyala berdenyut seperti jantung yang sedang berdetak. Batu itu bukan sembarang batu, melainkan inti energi Gunung Merapi. Dan kini, inti itu menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Retakan kecil mulai muncul di permukaannya, dan dari celah itu,
Semburan lava keluar dengan liar. Karman mengangkat pedang dewa dan merasakan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan keseimbangan. Ia menutup matanya, merasakan energi di sekelilingnya, dan membiarkan kekuatan pedang itu membimbingnya. Dalam pikirannya, ia mendengar suara bisikan, suara para leluhur yang pernah menjaga pedang ini sebelum dirinya. Mereka mengajarinya bahwa pedang ini bukan hanya digunakan untuk bertarung, tetapi juga untuk menenangkan kekuatan alam yang tidak terkendali. Dengan satu hembusan napas dalam, Karman melangkah maju dan menancapkan pedang dewa ke inti batu raksasa itu. Seketika, energi merah dari pedang menyatu dengan batu, membentuk lingkaran cahaya yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Batu itu bergetar hebat, tetapi kemudian, perlahan-lahan, semburan lava berhenti, dan retakan yang ada mulai menyatu kembali. Gunung Merapi, yang sebelumnya hendak meledak, kini mulai tenang. Karman menarik pedangnya dan mundur selangkah. Ia merasakan betapa besar tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Pedang ini bukan sekadar alat untuk memenangkan pertempuran, melainkan sebuah simbol penghubung antara manusia dan alam. Jika disalahgunakan, bencana besar bisa terjadi. Namun, jika digunakan dengan bijak, pedang ini bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang. Saat ia keluar dari ruangan inti dan kembali ke gua utama, sosok berjubah hitam itu telah menunggunya. Kali ini, pria itu tidak hanya sekadar pengawas, tetapi juga sebagai saksi dari kebangkitan pewaris pedang dewa yang sejati. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya dengan nada penuh penghormatan. "Namun perjalananmu belum selesai. Dunia di luar sana masih menunggu kehadiranmu." Karman mengangguk. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Dengan pedang dewa di tangannya dan hati yang penuh tekad, ia melangkah keluar dari gua, menuju dunia yang kini harus ia lindungi dengan kekuatan yang baru saja ia miliki. Setelah berhasil menenangkan Gunung Merapi dan memahami sebagian dari kekuatan pedang dewa, Karman melangkah keluar dari gua dengan hati yang dipenuhi oleh tekad baru. Namun, saat ia menginjakan kaki di tanah terbuka, ia menyadari bahwa malam telah menyelimuti langit. Angin dingin berhembus kencang, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara para leluhur yang telah lama meninggalkan dunia ini. Bukannya kembali ke desa, ia justru merasa ditarik ke arah hutan lebat di kaki gunung, seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Tanpa ragu, ia mengikuti nalurinya dan melangkah memasuki hutan yang sunyi. Pepohonan tua menjulang tinggi, akar-akar besar menjalar di tanah seperti ular yang tertidur. Cahaya bulan yang redup hampir tidak mampu menembus lebatnya dedaunan, membuat suasana semakin mencekam. Namun, Karman tidak takut. Ia tahu bahwa tempat ini bukan sekadar hutan biasa, melainkan tanah keramat yang menjadi tempat bersemayamnya arwah para leluhur. Langkahnya semakin dalam membawa Karman ke sebuah dataran luas yang dipenuhi batu-batu berlumut. Di tengah-tengah dataran itu, berdiri sebuah gerbang batu raksasa yang dipenuhi ukiran kuno. Saat ia mendekat, gerbang itu tiba-tiba bergetar, dan dari baliknya, muncul sosok-sosok berjubah putih dengan wajah yang tertutup bayangan. Mereka berdiri berjajar, memandangnya dengan tatapan penuh wibawa, seolah-olah sedang menilai kehadirannya. "Karman, pewaris pedang dewa," salah satu sosok itu berbicara dengan suara bergema. "Kau telah membuktikan dirimu dengan mengendalikan kekuatan gunung, tetapi perjalananmu belum usai. Sebelum kau dapat benar-benar menguasai pedang itu, kau harus menghadapi ujian terakhir, ujian di tanah para leluhur." Karman menggenggam pedang dewa dengan erat. Ia tahu bahwa ini bukan ujian biasa, melainkan sebuah tantangan yang akan menguji seluruh keberanian, kebijaksanaan, dan tekadnya. "Aku siap," jawabnya dengan mantap, menatap para sosok itu tanpa gentar. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya bergetar, dan pemandangan berubah. Ia tidak lagi berada di hutan, melainkan di tengah medan pertempuran kuno. Di sekelilingnya, ribuan prajurit berbaju zirah berdiri, bersiap untuk bertempur. Di kejauhan, seorang lelaki gagah dengan pedang serupa pedang dewa berdiri di atas bukit, memandang ke arahnya. Karman menyadari bahwa ia telah dibawa ke masa lalu, ke saat di mana pedang ini pertama kali digunakan dalam peperangan. Pria di bukit itu melangkah maju, menatapnya dengan tajam. "Jika kau benar-benar pewaris pedang dewa, maka kau harus membuktikannya padaku," katanya dengan suara penuh tantangan. Dalam sekejap, ia melompat turun dan menyerang Karman dengan kecepatan luar biasa.
Karman segera mengangkat pedangnya, menangkis serangan itu dengan susah payah. Setiap ayunan dari lawannya terasa begitu berat, seolah-olah membawa kekuatan ribuan prajurit di belakangnya. Ia berusaha mengimbangi, tetapi setiap kali ia menyerang balik, pria itu selalu berhasil menghindar dengan mudah. Pedang ini bukan hanya tentang kekuatan, kata pria itu sambil terus menyerang. Ia adalah keseimbangan. Kau tidak bisa mengandalkannya hanya untuk bertarung. Kau harus memahami maknanya. Karman terengah-engah, menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan tenaga. Ia menutup matanya sejenak, merasakan getaran dari pedang di tangannya. Dalam pikirannya, ia melihat gambaran tentang para leluhur, tentang bagaimana mereka tidak hanya menggunakan pedang ini untuk bertarung, tetapi juga untuk melindungi, untuk menciptakan perdamaian. Ketika ia membuka matanya kembali, pandangannya menjadi lebih tajam. Ia tidak lagi hanya mencoba menangkis atau menyerang, tetapi mulai membaca gerakan lawannya, merasakan ritme pertarungan seperti aliran air yang mengalir dengan tenang namun kuat. Saat pria itu melancarkan serangan berikutnya, Karman tidak menangkisnya dengan keras, melainkan mengalihkan kekuatan serangan itu dan menggunakannya untuk membalas dengan pukulan yang lebih cepat dan lebih tepat. Pria itu tersenyum tipis, lalu melompat mundur dan menancapkan pedangnya ke tanah. Kau telah belajar dengan cepat, katanya. Tetapi ini baru permulaan. Gunakan pedang itu dengan bijak, karena ia bukan hanya senjata, tetapi juga warisan. Jika kau menyalahgunakannya, maka kehancuran akan menyertaimu. Sekejap kemudian, medan pertempuran lenyap. Karman kembali berada di dataran luas di tengah hutan, dengan para sosok berjubah putih masih berdiri di depannya. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengulurkan tangan ke arah Karman. Kau telah lulus ujian ini. Kini, kau benar-benar layak disebut sebagai pewaris pedang dewa. Karman merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pedang dewa yang digenggamnya terasa lebih ringan, lebih menyatu dengan dirinya. Ia kini tidak hanya memahami cara menggunakannya, tetapi juga memahami tanggung jawab yang menyertainya. Dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala di hadapan para leluhur sebelum berbalik dan melangkah keluar dari hutan. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai merekah dengan cahaya fajar. Ia tahu bahwa perjalanan berikutnya akan jauh lebih sulit, tetapi kini ia telah siap menghadapi apapun yang menantinya. Dengan langkah mantap, Karman berjalan menuju takdirnya, membawa pedang dewa sebagai simbol harapan dan keseimbangan. Setelah melewati ujian di tanah para leluhur, Karman merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Pedang dewa yang ia genggam kini tidak lagi terasa sekadar benda mati, melainkan seperti bagian dari jiwanya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil semakin mantap, seolah-olah ia telah dituntun menuju tujuan yang lebih besar. Namun, perjalanan ini belum usai. Gunung Merapi masih menyimpan satu rahasia terakhir yang harus ia ungkap sebelum ia benar-benar menguasai takdir yang telah dituliskan untuknya. Hari berganti, dan Karman melanjutkan perjalanannya menuju puncak gunung. Semakin tinggi ia mendaki, semakin ia merasakan hawa panas yang luar biasa. Uap belerang mengepul dari celah-celah bebatuan, menandakan bahwa kekuatan gunung ini masih sangat aktif. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kehadiran sosok yang telah menunggunya di gerbang menuju puncak. Di antara kabut tebal yang berwarna merah keemasan, berdiri seorang pria berjubah hitam dengan mata yang berkilat tajam. Tubuhnya kekar, dan di tangannya tergenggam sebilah pedang yang memancarkan aura kelam. Karman langsung mengenali sosok itu. Ia adalah Raka, seorang pendekar yang telah lama menghilang dan kini menjadi penjaga terakhir gerbang menuju rahasia Gunung Merapi. Karman, suara Raka terdengar berat, penuh dengan kekuatan yang menekan. Aku telah menunggu kedatanganmu. Kau telah membuktikan dirimu kepada para leluhur, tetapi belum kepadaku. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus mengalahkanku dalam pertarungan ini. Karman menggenggam pedang dewa dengan erat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ujian biasa, melainkan pertempuran yang akan menentukan apakah dirinya benar-benar layak menjadi pewaris kekuatan sejati. Ia menatap tajam ke arah Raka dan mengangguk. Jika ini adalah takdirku, maka aku tidak akan mundur. Angin berhembus kencang saat kedua pendekar itu mulai bergerak. Raka melesat dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkelebat seperti kilatan petir di tengah malam. Karman segera menangkis dengan pedang dewa, namun setiap benturan menggetarkan lengannya. Kekuatan Raka sungguh luar biasa.
bahkan jauh melampaui ekspektasinya. Mereka bertarung di tepi jurang yang menganga, di mana lahar menyala menggelegar di bawahnya. Setiap gerakan mereka menciptakan percikan api yang menari di udara. Raka tidak memberi celah sedikit pun, menyerang Karman dengan teknik-teknik yang luar biasa cepat dan mematikan. Namun, Karman tetap bertahan, mengandalkan pelajaran yang telah ia dapatkan dari para leluhur. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Raka melompat tinggi ke udara dan mengayunkan pedangnya ke bawah dengan kekuatan penuh. Karman melihat celah dalam serangan itu dan dengan cepat berputar, menghindari tebasan yang nyaris membelah tanah. Ia lalu melancarkan serangan balik, mengayunkan pedang dewa dengan teknik yang baru saja ia pahami, teknik yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah menyatu dengan pedangnya. Cahaya biru keperakan memancar dari bilah pedang dewa, mengiris udara dengan kecepatan yang mustahil. Dalam sekejap, serangan itu mengenai Raka, membuatnya terlempar ke belakang. Pria berjubah hitam itu jatuh berlutut, napasnya tersengal, tetapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia tersenyum. "Kau telah membuktikan dirimu, Karman," katanya sambil bangkit perlahan. "Kau tidak hanya kuat, tetapi juga memahami esensi sejati dari pedang dewa. Aku tidak lagi meragukanmu." Karman menurunkan pedangnya, menatap Raka dengan penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi tentang memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang melindungi dan menjaga keseimbangan. Raka kemudian mengangkat tangannya ke udara, dan seketika itu juga gerbang batu raksasa di belakangnya terbuka. Dari balik gerbang itu, terpancar cahaya keemasan yang menyilaukan, menandakan bahwa rahasia terakhir Gunung Merapi kini telah siap diungkap. Dengan langkah mantap, Karman melewati gerbang itu, siap menghadapi bab terakhir dari perjalanannya. Bab yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak menjadi pewaris pedang dewa dan menjaga keseimbangan dunia. Setelah melewati gerbang batu raksasa yang terbuka dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, Karman melangkah masuk ke dalam ruang suci yang telah tersembunyi selama berabad-abad di puncak Gunung Merapi. Di dalamnya, udara terasa begitu berbeda, hening, namun penuh dengan energi yang bergetar di setiap helaan napas. Cahaya yang memenuhi ruangan ini berasal dari kristal-kristal raksasa yang tumbuh di dinding gua, memancarkan kilau yang bergantian antara biru, emas, dan merah menyala. Inilah jantung dari Gunung Merapi, tempat di mana legenda pedang dewa benar-benar mencapai puncaknya. Di tengah ruangan yang luas dan megah itu, terdapat sebuah altar batu hitam yang terukir dengan simbol-simbol kuno yang belum pernah Karman lihat sebelumnya. Di atas altar tersebut, terdapat sebuah tahta batu, dan di atasnya berdiri sesosok bayangan transparan yang memancarkan aura kebijaksanaan. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang bergoyang perlahan seakan tertiup angin yang tak terlihat. Wajahnya penuh wibawa, dan matanya seperti menembus langsung ke dalam jiwa Karman. "Karman," suara sosok itu bergema, seakan berasal dari dalam Gunung Merapi itu sendiri. "Kau telah menempuh perjalanan panjang, menghadapi berbagai rintangan, mengalahkan musuh-musuhmu, dan yang terpenting, menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Kini, kau berada di hadapan takdir yang telah ditentukan sejak lama. Aku adalah penjaga terakhir dari rahasia pedang dewa. Sebelum kau dapat mengklaim warisan ini sepenuhnya, ada satu kebenaran yang harus kau pahami." Karman berdiri tegak, mendengarkan dengan penuh perhatian. Pedang dewa yang ia genggam di tangannya kini terasa semakin berat, bukan karena beban fisik, melainkan karena kesadaran bahwa ia akan segera mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sosok penjaga itu melanjutkan, "Pedang dewa bukan sekadar senjata. Ia adalah simbol keseimbangan, simbol harapan bagi dunia yang selalu berada di antara terang dan gelap. Kekuatan yang dikandungnya dapat menjadi berkah ataupun kutukan, tergantung pada siapa yang menggunakannya dan dengan tujuan apa ia digunakan. Banyak yang menginginkannya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami makna keberadaannya." Karman mulai memahami apa yang dimaksud. Selama perjalanannya, ia telah melihat sendiri bagaimana kekuatan bisa merusak ataupun menyelamatkan. Ia teringat akan pertempurannya melawan Raka, perjalanannya melewati tanah para leluhur, serta cobaan yang menantangnya untuk memahami hakikat dari kekuatan sejati. Semua itu bukan hanya ujian fisik, melainkan juga ujian hati dan jiwa. Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar, dan dari dalam altar, muncul bayangan-bayangan kelam yang bergerak dengan liar. Mereka adalah roh-roh yang pernah mencoba mengambil kekuatan pedang dewa untuk tujuan mereka sendiri,
tetapi telah jatuh ke dalam kegelapan. Mata mereka menyala merah, penuh dengan kebencian dan penyesalan. "Ini adalah mereka yang gagal," kata penjaga itu. "Mereka yang menganggap pedang dewa hanya sebagai alat untuk menguasai, membalas dendam, atau meraih kejayaan pribadi. Jiwa mereka kini terperangkap di dalam gunung ini, selamanya tersiksa oleh keinginan mereka yang tak pernah terpenuhi." Karman menatap roh-roh itu dengan penuh rasa iba. Ia tidak ingin bernasib sama seperti mereka. Ia menggenggam pedang dewa dengan erat, dan seketika itu juga, cahaya biru keperakan kembali menyelimuti tubuhnya. Ia kini benar-benar mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar tenaga yang bisa dihimpun atau seberapa banyak musuh yang bisa dikalahkan, tetapi tentang bagaimana menjaga keseimbangan dan menggunakan kekuatan dengan bijaksana. Penjaga itu tersenyum dan mengangkat tangannya. Seketika, roh-roh kelam itu lenyap, kembali ke kegelapan tempat mereka berasal. "Karman, kau telah lulus ujian terakhir. Kini, pedang dewa adalah milikmu. Tetapi ingatlah satu hal, pedang ini bukan milik satu orang saja. Ia adalah warisan bagi dunia. Kau adalah penjaganya, bukan pemiliknya. Gunakanlah dengan hati yang murni dan tujuan yang benar." Seiring dengan kata-kata terakhir itu, ruangan mulai berpendar semakin terang, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Karman kini berdiri di puncak Gunung Merapi, di bawah langit yang membentang luas dengan matahari yang bersinar keemasan. Di tangannya, pedang dewa bersinar dengan cahaya yang tak lagi hanya berasal dari sihir atau kekuatan leluhur, melainkan dari keyakinannya sendiri. Ia menatap ke kejauhan, ke arah desa-desa di kaki gunung, ke arah hutan yang membentang luas, ke arah lautan yang berkilauan di cakrawala. Ia tahu bahwa perjalanannya belum benar-benar berakhir. Masih banyak yang harus ia lakukan, masih banyak yang harus ia lindungi. Namun, kini ia melangkah dengan hati yang mantap, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Karman bukan lagi sekadar seorang pemuda yang mencari jati diri. Ia kini adalah penjaga pedang dewa, sang pewaris legenda yang akan memastikan bahwa warisan ini tetap menjadi cahaya bagi dunia selamanya.